Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bu Guru, pada kesempatan kali ini Ibu ingin mengajak kalian untuk belajar bersama membahas cakupan materi TKAD jenjang SMP untuk mata pelajaran IPA pada tahun 2026. Materi yang pertama mengenai pengukuran. Pada soal pengukuran ini, tren yang keluar biasanya seputar besaran pokok dan besaran turunan, satuan internasional, dan alat ukur. Mari kita belajar. Di sini Ibu sudah mengambil beberapa soal-soal yang digunakan pada tryout sebelumnya. Soal yang pertama disajikan sebuah tabel. Ada 5 besaran beserta satuan dan alat ukurnya. Kalian diminta untuk menentukan besaran dan satuan dalam SI serta alat ukur yang sesuai. Mari kita ingat jembatan keledai untuk besaran pokok jiwa SMP. Ada 7 besaran pokok: jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus, suhu, massa, dan panjang. Mari kita lihat pada tabel ini. Apakah semuanya sudah termasuk dalam besaran pokok? Panjang, oke. Berat. Nah, ini berat, ini tidak termasuk dalam besaran pokok. Kita bisa langsung anulir untuk berat. Sehingga nanti option yang terdapat poin 2 ini langsung bisa kita abaikan saja. A dan D sudah pasti salah. Sekarang kita fokus ke option B dan C. B dan C. B ini ada 1, 3, 4, C 1, 3, 5. Kedua-duanya ada pasangan pertama dan pasangan ketiga. Untuk itu sudah bisa kita simpulkan bahwa pasangan pertama dan ketiga ini sudah pasti benar. Sekarang kita fokus saja ke pasangan keempat dan kelima. Kita mulai dari keempat terlebih dahulu. Suhu, betul, termasuk dalam besaran pokok. Untuk satuan internasional dari suhu ini adalah Kelvin. Sehingga untuk nomor 4 nanti pasangannya salah, maka untuk jawaban yang tepat pada soal ini adalah option C. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami untuk soal yang pertama? Oke, untuk soal berikutnya mengenai pengukuran massa jenis. Dalam soal ini terdapat informasi mengenai pengukuran massa jenis. Pengukuran massa benda menggunakan neraca dan untuk mengukur volume benda tidak beraturan menggunakan gelas ukur. Prinsip kerja neraca adalah membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Massa benda dapat diketahui dari penjumlahan masing-masing posisi anak timbangan sepanjang lengan setelah neraca dalam keadaan setimbang. Dari sini kita sudah bisa menghitung hasil pengukuran benda tidak beraturan menggunakan neraca. Kita bisa menghitung massa dari benda tidak beraturan. Dalam informasi tersebut dijelaskan bahwa untuk menghitung massa benda, kita hanya perlu menjumlahkan anak timbangan setelah dalam keadaan setimbang. Mari kita lihat anak timbangan. Ada ratusan, puluhan, satuan. Kita mulai dari ratusan terlebih dahulu menunjukkan angka 200 gram, puluhan 50 gram, dan satuan ada di 4,5 gram. Sehingga untuk hasil pengukurannya adalah 254,5 gram.
Lalu yang kedua, kita lanjutkan membaca informasinya. Prinsip kerja gelas ukur dengan melihat hasil yang tertera pada gelas ukur, yakni volume air setelah dimasukkan benda tidak beraturan dikurangi dengan volume mula-mula. Oke, kita bisa menghitung volume benda dengan mengurangi 90 mili dikurangi dengan 65 mili. Hasilnya adalah 25 mili. Nah, setelah ini kita tinggal menentukan massa jenis benda. Massa jenis di sini juga telah dicantumkan. Massa jenis benda merupakan perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Nah, di sini sudah dicantumkan untuk rumus pengukuran massa jenis, rumus perhitungan massa jenis. Massa per volume. Mari sekarang kita lihat option jawabannya. Kita mulai dari massa terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah sesuai dengan hasil pengukuran 254,5? Oke, untuk yang di option D salah. Sekarang kita lihat untuk volume benda. Volume benda dari option A, B, C ketiganya berbeda. Kita bisa melihat hasil pengurangan kita volume benda 25. Berarti untuk soal ini tanpa menghitung menggunakan rumus kita sudah bisa menemukan jawabannya, bahwa besar massa jenis benda yang tidak beraturan tersebut adalah 10,18 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Anak-anak, untuk soal TKAD ini jika Ibu lihat dari tryout, kalau kita bandingkan dengan soal ASPD, soal-soal TKAD ini insya Allah jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana, tidak sebanyak soal-soal pada ASPD tahun kemarin. Kalau pada soal ASPD tahun kemarin itu satu soal bisa 1 lembar, tetapi Ibu lihat dari tryout, bahkan tryout yang terakhir adalah tryout MKK SDIY, itu soalnya jauh lebih sederhana. Dan apabila ada soal yang terdapat narasi bacaan, di narasi itu sudah disebutkan clue-nya, petunjuknya sudah ada di narasi. Hanya tinggal bagaimana kita memahami bacaan itu, informasi itu. Kita perlu berlatih lagi cara membaca agar kita bisa memahami bacaannya. Seperti pada soal yang kedua ini, massa jenis kalian tidak perlu repot-repot lagi menghafalkan rumus massa jenis. Rho sama dengan M per V, karena di bacaan ini ada. Hanya kalian jeli tidak dalam membaca ini. Oke anak-anak, untuk soal pembahasan cakupan materi pengukuran ini kita cukupkan. Baik, Ibu akhiri untuk pembahasan pada kali ini. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Kita ketemu pada pembahasan cakupan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.